Pemerintah menyiapkan 84 paket stimulus ekonomi, salah satunya program magang bagi 20.000 lulusan baru. Program magang berbayar ini sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal 4 tahun 2025. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai program magang berbayar ini, saat ini kami telah terhubung secara daring dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi. Baik, Pak Iwan, kita langsung saja, Pak Iwan. Menurut Anda, apakah realistis jika melihat kebijakan program magang untuk fresh graduate ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, begitu? Ya, kalau saya lihat memang program ini semacam gebrakan baru ya. Dalam arti sejauh ini kan memang banyak tingkat pengangguran itu justru di tingkat sarjana S1 atau wisudawan yang selama ini bingung. Kebanyakan bingung mau kerja di mana, mau bekerja apa. Sehingga saya kira program magang berbayar ini bisa menjadi oase, bisa menjadi harapan baru bagi angkatan muda kita yang kemudian bingung tadi. Sehingga kalau bicara realistis atau tidak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, saya kira tidak bisa dilihat secara parsial saja. Kita melihat bagaimana keterkaitannya dengan program-program pemerintah yang lain. Misalnya penempatan uang 200 triliun ke bank-bank barat. Itu kan dalam rangka melakukan stimulus agar usaha-usaha menengah, kemudian perusahaan dan sebagainya bisa mengakses pinjaman itu untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kemudian ada program magang berbayar ini, atau program magang berbayar yang kemudian ini ada keterkaitan antara lapangan kerja yang akan disediakan dengan fresh graduate yang kemudian akan mencari kerja. Nah, dengan adanya program magang berbayar ini, saya kira akan menyambungkan antara skill dari teman-teman yang baru lulus S1 dari kampus, kemudian ingin mengakses dunia kerja. Jadi ada semacam upgrade skill yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan industri, kebutuhan dunia kerja, bahkan kebutuhan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyerap tenaga kerja. Sehingga kemudian selain ini bisa melakukan stimulus dalam rangka mengurangi pengangguran, ini juga melakukan stimulus dalam rangka menumbuhkan ekonomi di bawah. Karena mereka kan dibayar setara dengan UMP. Dan ini jumlahnya walaupun baru 20.000 orang penerima manfaat, namun secara logika stimulus itu akan berjalan. Ketika misalnya uang yang beredar misalnya dibayar kepada 20.000 itu kan beredar ke bawah. Kemudian selain itu, ini juga kan meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM dari kampus kemudian untuk masuk ke dunia kerja diharapkan selama 6 bulan itu mereka memanfaatkan dengan sangat baik program ini sehingga bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan skill yang kemudian nanti saya harapkan juga pemerintah di akhir itu ada semacam sertifikasi yang kemudian ini akan menyambungkan langsung ke dunia kerja. Jadi dengan skill yang mereka miliki bukan hanya mereka difokuskan pada di mana tempat mereka untuk ditempatkan magang itu, tetapi dengan skill yang mereka miliki bisa ditempatkan di mana-mana. Sehingga kalau kita kaitkan dengan program-program pemerintah yang tadi misalnya 8+4 itu, ketika kita melihat secara menyeluruh, ditambah dengan magang berbayar ini, saya kira tidak menutup kemungkinan dan kita juga harus optimis bahwa ini bisa mengatasi masalah perekonomian saat ini dan menumbuhkan ekonomi sebagaimana target pemerintah. Baik.
Baik, berarti kalau misalkan begitu, apakah menurut Anda atau seberapa optimis Anda terhadap kebijakan ini bukan hanya bersifat sebagai penenang sementara begitu? Bagaimana proses dari berkelanjutan dari kebijakan inovasi program ini untuk ke depannya menurut Anda? Iya, bagi saya program ini sangat bagus. Mengapa? Karena ini kan mengupgrade skill. Diharapkan 20.000 orang dalam gelombang pertama ini bisa menjadi angkatan kerja yang punya skill, punya kemampuan, bisa bersaing ke depan, dimanapun mereka berada. Walaupun ini hanya 6 bulan. Makanya kita harapkan 6 bulan magang ini, mereka benar-benar menjadi alumni yang siap kerja di mana saja. Sehingga kalau kita melihat secara berkelanjutan, ketika program ini berjalan, jadi bukan hanya dia dimagangkan, ini kan magang kan istilahnya belajar untuk kerja. Nah setelah itu baru kemudian berkelanjutan programnya kita melihat bagaimana mereka benar-benar menjadi pekerja di manapun mereka berada. Jadi seperti itu. Sehingga kita harapkan ini juga tidak hanya berhenti pada gelombang pertama, tetapi ada gelombang-gelombang berikutnya yang kemudian bisa menyasar bahkan seluruh kampus di Indonesia. Bahkan saya punya pikiran, karena program ini sangat bagus, mestinya melalui Kementerian Dalam Negeri memberi himbauan juga pada kepala-kepala daerah untuk mengikuti program ini. Dalam arti kepala-kepala daerah misalnya punya tanggung jawab untuk misalnya satu kabupaten kota itu 100 atau 200 orang saja dalam 6 bulan itu melakukan atau mengikuti program ini, memagangkan mereka misalnya di industri-industri yang ada di daerah tersebut, sehingga jika kita jumlahkan itu sangat besar sekali jumlahnya. Makanya saya bisa katakan ini realistis untuk melakukan stimulus dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ini bisa bersifat realistis dan juga dapat optimis begitu ya, akan mengangkat pertumbuhan ekonomi melalui anak-anak muda begitu di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir singkat saja begitu Pak Iwan, dari program magang berbayar ini kan memang diharapkan dapat menjadi angin segar begitu bagi masyarakat. Menurut Anda bagaimana seharusnya program ini tuh dapat dikawal dan juga diawasi? Iya, tentu setiap program, setiap visi yang dilakukan oleh pemerintah itu atau perencanaan program, saya kira memang harus dilakukan dengan sangat baik. Dalam arti dari A sampai Z-nya, dari perencanaan, kemudian implementasi, pengawasan, terutama hal-hal yang mengarah pada penyelewengan misalnya terkait magang ini, misalnya ada pemilihan orang-orang tertentu dan sebagainya. Makanya kita diharapkan itu dilakukan dengan fair, dilakukan dengan pengawasan ketat, kemudian pengawalan yang ketat, pendampingan yang ketat, sehingga kemudian program-program semacam ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, dan ujungnya bisa menumbuhkan ekonomi dan terutama mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Iwan atas informasi dan juga jawaban dari Anda. Tentunya kita akan menantikan bagaimana pengimplementasian dari adanya kebijakan ini, begitu ya Pak ya. Terima kasih dan sehat selalu Pak Iwan.